Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Equator Suwarna Investama. IHSG akhir pekan ditutup melemah. Untuk membahas bagaimana prospek IHSG jelang pelaksanaan tapering, kita telah bersama Hans Kui, Direktur Equator Suwarna Investama. Selamat sore Pak Hans, terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Ya, selamat sore. Kita lihat hari ini IHSG terkoreksi ke 6.654 walau sempat ke level 6.700, tapi akhirnya hari ini ditutup melemah 0,55%. Dari analisa Anda, kira-kira apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, saya pikir pasar secara umum cuma profit taking ya sesudah kenaikan beberapa hari ya. Yang kedua memang pelaku pasar sedikit khawatir gitu ya, melihat bahwa inflasi global itu cukup tinggi gitu ya posisinya. Kalau kita lihat inflasi Amerika itu kan memang bergerak naik ke 6,2% ya. Jadi ini adalah salah satu level tertingginya dalam 31 tahun terakhir gitu. Dan kembali ini di atas lagi perkiraan pelaku pasar yang memperkirakan 5,9 gitu, sehingga inflasi yang tinggi ini membawa spekulasi pelaku pasar bahwa Federal Reserve kemungkinan bisa merubah kebijakan suku bunga mereka gitu. Saat ini sebagian besar anggota FOMC itu mengatakan bahwa 2022 Federal Reserve itu mungkin menaikkan suku bunga, dan perkiraannya ada peluang bila inflasi cukup tinggi ini terjadi di bulan 6 ya, atau tahun tahun 2002 ada perubahan suku bunga gitu. Selain itu inflasi di Tiongkok juga tinggi, dan pelaku pasar melihat ada peluang Tiongkok ini mengalami stagflasi ya, jadi pertumbuhan ekonominya melambat tetapi inflasi mereka bergerak tinggi, terutama inflasi di level produsen ya, PPI ini tinggi gitu. Sedangkan di sisi lain ekonomi Tiongkok ini melambat akibat dari pandemi COVID, kemudian akibat dari krisis properti di sana. Pemerintah Tiongkok ingin merubah gitu ya pendekatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari yang berbasis investasi tadi berubah ke konsumsi gitu. Nah, ini yang menyebabkan peluang bahwa pertumbuhan Tiongkok melambat, sedangkan gangguan pasokan ini menyebabkan inflasi mereka tinggi ya di pasar gitu. Selain harga komoditas yang memang tinggi ya beberapa saat ini. Oke, Pak Hans, lalu bagaimana Anda melihat inflow asing hari ini? Iya, fund flow asing kelihatan agak melambat di pasar kita ya. Jadi hari ini ada minus keluar 340-an miliar rupiah dana asing yang keluar ya dari pasar kita. Jadi sebenarnya asing ini sebenarnya masuk ya ke pasar kita, tetapi tentu ada waktu-waktu tertentu, terutama ketika indeks tinggi, saya pikir maka profit taking aja. Sebenarnya udah dari beberapa bulan terakhir fund asing itu masuk terus ke pasar kita, karena di tengah pasar global yang sedang menghadapi ke waktu itu kekhawatiran tapering, inflasi yang tinggi, mereka melakukan rotasi, mencari negara-negara yang returnnya lebih bagus gitu. Nah, Indonesia sangat diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas, sehingga ekonomi kita kemungkinan akan growth, emiten-emiten kita akan memberikan kinerja yang bagus. Itulah yang menyebabkan dana asing masuk terus. Baru saat ini mungkin seminggu 2 minggu terakhir ini ya, ada perlambatan dana asing bergerak masuk ke pasar kita. Oke, Pak Hans, selain tadi profit taking dan juga kekhawatiran atas akan inflasi, nah kira-kira bagaimana lantas peluang IHSG untuk bisa mencapai 6.800? Ya, mungkin kalau 6.800 mungkin kita sedikit butuh effort lebih banyak ya. Kalau kita lihat saat ini indeks itu tembus 67 lewat sedikit, ada profit taking gitu ya. Kemudian nanti turun-turun sedikit dia naik lagi gitu. Saya pikir mungkin indeks agak berat kalau langsung sampai 6.800 ya. Tapi kita berharap indeks bisa bertengger stabil di atas 6.700, itu cukup bagus saat ini gitu. Kita pikir support indeks
paling rendah di 480-an ya, mungkin 480, sedangkan resistennya 6.700 ya sebagai resisten teknik. Iya, kita lihat memang aktivitas ekonomi sudah mulai menggeliat, kemudian juga PPKM sudah turun levelnya. Nah, Anda melihat bagaimana ini potensi dari emiten-emiten retail dan juga perbankan? Ya, sebenarnya positif ya kalau kita lihat selama ini memang di Indonesia ini cukup menarik gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat PPKM-nya udah diperlonggar, dari awal orang mengatakan Indonesia itu nggak terlalu ketat, tetapi terbukti kita mampu menurunkan kasus COVID-19 gitu. Nah, kemudian beberapa teman yang ke Eropa itu mengatakan bahwa Indonesia itu kita menjalankan prokes kesehatan itu jauh-jauh lebih baik gitu ya dibandingkan beberapa negara Eropa yang mereka begitu mulai longgar itu benar-benar nggak pakai masker kemana-mana. Ini yang berbeda dengan kita gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita pikir ekonomi kita akan mulai membaik dan kemungkinan sektor retail ini akan ditekan ya, jadi konsumsi orang mulai membaik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ada sentimen cukup positif ya, nampaknya udah ada obat COVID yang mungkin akhir tahun Desember itu ada satu yang disahkan, kemudian yang Pfizer itu mungkin di Januari Februari disahkan, sehingga kemungkinan orang akan lebih banyak mobilitas yang terjadi gitu ya. Tapi sektor retail perbankan itu sangat menarik ya saat ini. Oke, untuk sektor otomotif sendiri seperti apa? Mengingat memang tren positif manufaktur dan juga kebijakan PPNBM ini nampaknya memberikan angin segar bagi sektor otomotif. Nah, seperti apa prospeknya untuk emiten-emiten otomotif? Ya, sebenarnya emiten otomotif ini sangat terbantu Pak ya dengan hadirnya kebijakan PPNBM 0% gitu ya. Jadi kita tahu tahun lalu itu penjualan mobil, motor itu drop sekali ya. Dari 2020 bulan Maret pertama kali kasus mulai ada, itu turun sekali karena waktu itu ada lockdown, ada PSBB yang lumayan ketat gitu ya, sehingga ekonomi benar-benar terpukul. Tapi dari Maret pemerintah mulai program PPNBM 0% yang diperpanjang sampai Desember gitu. Nah, ini menyebabkan penjualan mobil itu bergerak naik dan motor bergerak naik ya, sehingga industri otomotif itu menikmati keuntungan gitu ya. Dan kita tahu industri otomotif yang bergerak dorong sektor lain gitu. Nah, sekarang harapan beberapa pelaku usaha adalah pemerintah ya, terutama di keuangan memperpanjang nih aturan PPNBM 0% ya untuk selama tahun 2024 gitu. Tapi perlu kita catat, kemungkinan besar orang itu sudah melakukan spending duluan ya. Jadi tadinya seandainya orang mau beli mobil di tahun 2002, tapi melihat PPNBM 0% 2021, mungkin mereka udah belanja mobil dulu sekarang. Sehingga tahun depan pasti ada tekanan sedikit ya jualan mobil karena PPNBM udah berakhir. Yang kedua, orang udah terlanjur beli mobil duluan itu persatu gitu. Oke, dari sektor-sektor yang tadi sudah disampaikan analisanya, dari Ekuator Suwarna Investama sendiri kira-kira rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada para investor? Ya, kita merekomendasikan beberapa saham ya untuk menjadi perhatian gitu ya. Yang pertama saya merekomendasikan Aneka Tambang gitu ya sebagai pilihan kita. Nah, Aneka Tambang ini masih ada di level yang agak bawah gitu ya. Jadi kita rekomendasikan akumulasi beli 2320 sampai 2370. Nah, target kita di 2465 sampai 2430 ya untuk Aneka Tambang. Kemudian saham yang kedua kita rekomendasikan tadi adalah energi ya. Jadi ENRG ini rekomendasi beli 115 sampai 121. Nah, area cut loss turun di bawah 113, target kita 125 sampai 127. Kemudian saham lain kita pikir LPKR ini cukup menarik gitu ya. LPKR ini memang udah turun berapa minggu harga sahamnya. Nah, kita rekomendasi beli 141 sampai 150. Cut loss di bawah 138, targetnya 155 sampai 159 ya untuk posisi LPKR. Dua lagi adalah Harum, gitu ya. Harum kita rekomendasikan sell on strength dulu, tetapi nanti kita akan buyback lagi gitu ya. Harum itu di 7350 sampai 7400.
Kemudian LPPF kita rekomendasikan juga sell on strength saat ini, tapi kita akan buyback di 3660 sampai 3740. Jadi ada 5 saham tadi yang saya rekomendasikan untuk pekan depan. Oke, baik. Terakhir, kira-kira prediksi Anda untuk IHSG Senin depan seperti apa? Apakah akan kembali menguat atau seperti apa? Ya, IHSG hari ini turun dan secara umum memang dia test resisten dan gagal gitu ya. Jadi ada potensi IHSG ini melemah dulu ya. Jadi support index ada di 663. Kemudian kalau melemah lebih jauh mungkin sampai 6550 ya sebagai support index. Sedangkan resisten index ada di 67 dan resisten atas ada di 6714 ya untuk IHSG sendiri. Kita pikir pekan depan mungkin di awal pekan indeks akan sedikit tertekan turunnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hans atas analisanya di closing market kali ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih.